Ya, selamat datang di channel Alaska Jaya Workshop. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alat buat teman-teman yang mau belajar tentang AC. Saat ini saya mau coba untuk menerangkan masalah alat yang pertama. Alat yang harus dipunyai seorang bengkel AC yang pertama adalah manifold gauge. Manifold gauge seperti ini bentuknya. Ini ada keran warna merah dan keran warna biru. Biasanya ini terbuat dari kuningan. Kemudian ada jarum penunjuk di sini untuk tekanan tinggi itu berwarna merah dan tekanan rendah berwarna biru. Nah, dalam AC ini sangat penting sekali untuk mengetahui tekanan freon atau tekanan kompresi yang ada di jalur AC. Untuk mengetahui seberapa kuat kompresor itu menekan atau seberapa kuat kompresor itu mengisap sehingga dapat menjadi media saat termodinamika itu terjadi, yaitu di mana udara yang dingin bisa terjadi akibat dari perpindahan panas dari udara yang lebih panas akibat tekanan kompresi. Nah, di alat ini itu cukup sederhana sekali, dia hanya ada 3 port ya, 1, 2, 3. Kenapa saya sebut 3 yang di tengah? Karena 3 ini yang di tengah ini sebenarnya bukan port untuk membaca, tapi untuk memvakum atau memasukkan freon. Nah, di sini juga ada katupnya di sini. Bentuknya seperti pentil, ada katupnya, bisa dilihat. Nah, katup ini gunanya untuk membuang angin saat pengisian freon, tapi itu nanti saya terangkan di saat praktek aja. Ini saya yang mereview alat ini. Ini manifold gauge, mereknya Value. Ini saya beli seharga sekitar 500 sampai 600 ribuan mungkin ya harganya. Alat ini sangat value for money sekali karena kualitasnya bagus. Ini dari karet plastik berlapis karet. Ini juga plastik berlapis karet dan built-in materialnya nggak murahan. Dia bagus dan awet. Ini sudah ratusan mobil udah pakai ini dan ini awet sampai sekarang. Nah, sekarang saya mau coba terangkan. Ini untuk keran hot, ini untuk keran cool atau tekanan tinggi, tekanan rendah. Dan alat ini digunakan bersama dengan alat lainnya, yaitu berupa selang 3 warna ini. Sama seperti pentilnya 3 warna. Umumnya biru diletakkan di selang biru seperti ini. Kemudian kuning di selang kuning seperti ini. Dan merah di keran merah seperti ini. Nah, ini pemasangan yang standar pada umumnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di ujungnya, ujung dari selang ini bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, dia ada penguncinya. Kemudian di sini ada nipple untuk pentil R12. Kalau di mobil ada R12, ada R134A. Nah, ini pentil ini untuk menekan pentil yang ada di keran service port. Nah, pada umumnya mobil-mobil lama ya, sekitar sebelum tahun 90-an, itu dia masih menggunakan freon atau sirkulasi freon model lama, yaitu R12. Tapi mobil-mobil sekarang semuanya menggunakan R134A, kecuali mobil-mobil mewah ya, seperti Ferrari atau apa, itu menggunakan freon jenis lain. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah untuk freon R134A atau R12. Nah, kemudian untuk R12 cukup pakai ini aja, udah cukup. Ini udah bisa digunakan untuk mengisi freon R12. Handle-nya sama. Ini untuk hot, ini untuk cool, dan ini untuk tabung vakum atau nanti digunakan untuk mengisi freon, menggunakan freon kaleng. Nah, atau freon tabung besar. Kemudian jika ingin digunakan untuk sirkulasi AC yang sistemnya 134A gimana? Anda perlu alat ini. Alat ini bisa dikatakan adapter nipple R134A. Di sini ada 2 macam, yang ada kerannya seperti ini atau yang tidak ada kerannya seperti ini. Tapi saya sarankan Anda beli yang ada kerannya karena itu sangat membantu sekali saat ingin
mengisi AC atau mengecek kondisi AC Anda. Kalau tidak ada krannya, saat dimasukkan ke dalam pentil itu tekanannya sangat kuat sekali. Tapi kalau ada krannya, dia ditekan ke pentil itu gampang, kemudian tinggal kita buka krannya ke kanan begini. Nah, jalur freon akan masuk ke manifold. Kemudian kita bisa membaca tekanannya dengan baik. Tapi sebelum kita baca tekanannya, kita kendorin dulu di sini supaya angin yang ada di selang-selang ini bisa keluar dulu. Dan kondisi kran ini harus selalu tertutup saat cek kondisi AC. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan dari alat ini. Ini saya beli terpisah. Ini dua ini seharga sekitar 300 ribuan, 320 ribuan. Kalau ini satu set selang sama ini sekitar 500 sampai 600 ribu. Tapi ada juga yang merek lebih murah lagi. Biasanya mereknya StarMax itu lebih murah, dia di harga 150 sampai 200 ribu untuk manifoldnya, dan krannya ini di harga sekitar 60 ribu, tapi dia nggak ada krannya. Kalau mau ada yang ada krannya, mungkin sekitar harganya 120 ribu, 130 ribu. Tapi buat saya mending kita beli barang bagus sekalian. Ini bukan merek yang bagus sih, ini merek standar sedang lah kalau menurut saya, karena ini lumayan awet dan barangnya halus, nggak murahan, dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk sobat dingin yang ingin belajar AC, untuk tanya-tanya bisa di post di kolom komentar, silakan. Saya akan terbuka menjawab semua pertanyaan Anda sebisa saya, dan apabila Anda ada kesulitan, Anda juga bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang akan saya cantumkan di link deskripsi nanti. Oke sobat dingin, ini sudah saya jelaskan semua fungsinya. Nanti saat pengukuran akan saya jelaskan pada saat pengukuran langsung menggunakan mobil yang ada. Tapi ini video ini akan menjelaskan review tentang manifold Gauss. Nanti akan saya buat video-video selanjutnya untuk alat-alat AC yang lainnya, sehingga sobat dingin bisa tahu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan dia bagaimana cara mengoperasikannya. Atau mungkin bisa dikatakan kita sebelum beli barang kita harus tahu gunanya untuk apa gitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara kerjanya. Cara kerja dari alat ini saya lepas ya, karena supaya tidak, ini sudah paham. Kalau untuk selangnya saya lepas, anggap aja ini ada selangnya. Nah, saat mau menggunakan alat ini, pastikan kran posisi tertutup ke kanan ya, searah jarum jam tertutup. Nah, setelah kondisi tertutup seperti ini, buka pentil di service port, pentil low untuk di biru, pentil high untuk di merah. Posisikan tertutup masih, kemudian kita buka keran yang ada di service port di sini. Artinya kita mengalirkan freon dari service port yang low ke dalam manifold. Nanti jarum akan naik. Kita lihat jarum akan naik. Kemudian kita buka dari service port yang merah. Nanti dari sini akan ada tekanan, jarum akan naik. Kita lihat tekanannya pasti akan sama. Coba kita lihat di sini. Ini skalanya sangat kecil sekali. Skala di sini dia, kita lihat ada 60 di sini ya, 60. Tapi di sini di merah 60-nya ada di sini, di sekitar sini. Nanti jarumnya akan berbeda, yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, itu jangan khawatir, itu berarti tekanannya sama antara kiri dan kanan. Cuman karena manifold ini antara merah dan biru, dia beda tekanan, beda skala. Karena nanti tekanan tinggi dia bisa sampai 200-250 PSI. Kalau tekanan rendah dia hanya sampai di 130 PSI di sini. Nah, nanti kita lihat tekanannya seberapa. Pada umumnya freon ada di tekanan 60 sampai dengan 100, 60 sampai 100. Itu dia bisa beroperasi. Tapi kalau dia berada di sekitar 60 sampai 100, nanti kita cek, nyalakan mobil, nyalakan AC, nanti tekan di biru ini, manifold yang biru ini dia akan turun. Karena dia menghisap, fungsinya dia menghisap, dan ini menekan, dia akan naik.
dia akan naik, kita amati. Nanti ada skalanya untuk naik seberapa dan turun seberapa, idealnya seberapa, nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Cukup sekian untuk alat ini, namanya manifold gauge, dan Anda yang mau belajar AC wajib punya alat ini. Jangan pakai alat yang sembarangan, tapi gunakan alat yang memang benar-benar untuk AC mobil. Ini juga bisa digunakan untuk AC rumah karena ini ada untuk Fran R22, kemudian ada R410, dia masih bisa digunakan di Fran yang digunakan di luaran, artinya selain mobil. Tapi ini saya khusus membahas di AC mobil, bukan di AC rumah. Jadi alat ini sangat penting, Anda harus punya, dan wajib punya. Teknisi AC harus punya ini. Kalau teknisi AC nggak punya ini, dia nggak akan bisa kerja. Dia hanya bisa kerja dengan kira-kira, dan itu nggak akurat. Saya sarankan untuk punya alat ini. Dan bila mana jarumnya ini ngaco ya, misalnya nggak nol di sini, ini bisa dibuka tutupnya. Sini ada tutup di sini. Di sini ada ditutup. Nah ini dibuka, dicongkel, ini diputar pakai obeng min, dipasin di nolnya. Di sini juga ada. Nah itu untuk setting awalnya, tapi biasanya sama pabrik udah disetting nol rata ya, kiri kanan. Oke, cukup sekian sampai di sini video kita sobat dingin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Alaska Jaya Workshop supaya channel ini bisa berkembang. Dan saya nggak ngedit video ini, saya akan berusaha menjelaskan live, tapi saya rekam gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dingin.